turunnya? Nggak tahu aku bang. Ini aku selalu naikin orang nih. Nggak tahu turun. Kenapa tiba-tiba turun? Nggak tahu aku bang. Lu bukannya ke Cina kemarin? Udah pulang bang. Udah balik dari Cina? Udah balik. 5 hari kemarin di Cina. Lu ngapain? Kerja bang, cari duit. Oh, kerjaan. Lu udah nonton film gua belum? Miracle in Cell Number 7. Iya nanti nonton bang. Ini kan aku yang rekam nih misalnya. Terus aku kasih ke si A, oke? Terus tanpa aku tahu si A ini upload gitu kan, untuk tujuan tertentu lah. Ya pasti tujuannya ngadu domba lah ke arah sana. Nah, Novi tersinggung, dia laporin lah si rekaman ini. Nah, saya posisinya sebagai orang itu bagaimana? ITE bang, kalau itu ITE. Jadi illegal aksesnya nggak masuk karena dia nggak mencuri data secara langsung, tapi ITE-nya masuk mutlak. Karena tujuan dia menyebarkan itu apa? Itu tadi kayak misalkan Teteh kemarin penggiringan opini kah, adu domba gitu ya, sehingga diketahui halayak ramai. Yang mutlak masuk adalah UU ITE-nya dulu, baru kemudian kalau dia dapatkan akses itu secara ilegal maka masuk ke illegal akses. Gitu. Berarti gue yang kena? Enggak, kalau abang kemudian, jadi begini bang, illegal akses itu pengambilan secara ilegal kan, misalkan nih abang yang punya, terus apakah abang kena? Kalau abang menyimpan sendiri nggak kena. Oke, tapi kan gue kasih nih misalnya ke istriku misalnya. Terus istriku pergi naikin tanpa sepengetahuan aku, alasannya aku nggak tahu ya istriku naikinnya. Yang kena siapa ya? Istri abang. Oh, gue nggak kena ya? Nggak kena dong. Oh. Karena istri abang ngambil di abang bukan kemudian dengan cara ilegal, abang ngasih gitu. Tapi maksudnya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dipublish. Oh, berarti istri gue yang kena, ibaratnya begitu tuh. Iya. Berarti gue nggak kena. Abang nggak kena. Nanti dikira aku nyebar-nyebar. Ini perumpamaan ya guys ya, bukan istri gue nyebar-nyebar ya. Jangan. Ini netizen ini jangan pikir istri gue nyebar ya, bukan ya. Bukan, kita nggak ada masalah ya dengan masalah penyebaran ya. Ya malah kita yang dirugikan ya. Jadi berarti gue bisa selamat dong. Iya, karena abang kan pemilik dan kemudian. Halo Novi, ini si Gigi Kuning nih, ada pesan buat lo ya. Gue kasihan ngeliat lo sedih gitu kan. Ya, di podcast Densu sampai lo tuh nangis di situ ya. Terus juga lawyer lo siapa tuh namanya Jok siapalah, nggak ngerti lah, gue nggak kenal. Ya itu lawyer lo juga bilang lo down, lo soft di situ ya. Mereka bisa lihat toh gitu loh. Nah, kalau lo sedih dalam hal seperti ini, lo bayangin gak Agus? Ya, jadi lo nih sekarang sedang menuai karma lo, ya. Racun yang lo kasih ke orang, lo lagi nikmatin sekarang, dikasih ke lo, dicekokin ke lo. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya, lo kan kecewa, dimana Densu sama Pablo itu dua orang yang mungkin lo percaya lah di situ ya. Gue tahu, apalagi terhadap Densu, walaupun Densu udah ngomong kayak gitu, lo masih diam aja karena apa? Karena lo masih butuh dia. Ya, gue kasih tahu lo, gue udah bisa baca, ya strategi lo gue udah bisa baca. Nah, terus Pablo kan juga selama ini lo percaya sama dia di situ ya. Banyak disuplai lawyer sama dia. Dia pernah jadi lawyer lu di awal dulu, baru dia ambil gawang ke donatur. Jadi seolah-olah donatur tuh netral, padahal donatur itu mihak ke lu di situ ya. Jadi gue tahu perasaan lu di situ karena gue juga pernah dikhianatin dan ditusuk dari belakang ya. Tapi ya kalau lu aja down seperti itu ya kan, lu bayangin gak Agus? Kenapa gue bandingin lu sama Agus? Ya, Agus pun ketika dia lagi kesusahan, dia tuh berharap sama lu. Dia menganggap lu sebagai malaikatnya dia.
ya, menganggap lu sebagai Tuhannya dia. Kenapa gue bilang dia menganggap lu sebagai Tuhannya dia? Dia tuh udah minta maaf sampai nyembah lu di kaki lu, bos. Ya, dan orang nggak akan begitu kecuali itu orang tuh respect banget sama orang depannya di situ kan, dan bener-bener banget minta pengampunan dari orang di depannya. Ya, tapi bukannya lu ampuni dia dan lu bantu dia dalam pengobatan, ya kan? Sampai sekarang duitnya lu simpen, sampai dia sekarang matanya buta total ya di situ. Jadi kalau lu aja sedih kayak begitu, ya kan? Dia kesedihannya kali 2. Kenapa gue bilang kali 2? Lu cuma sedih ditusuk dari orang dari belakang, dia juga sedih ditusuk sama lu dari belakang, ya. Bener, gue tahu awalnya lu mau bantu, awalnya ketika lu tahu uangnya dikit, ya kan. Ketika lu lihat, wih gila 1,5 miliar lihat, ya kan. Niat lu udah berubah, ya kan. Aduh, kalau bisa nih, ini terlalu banyak buat si Agus 1,5. Ya, gue juga mau ambil buat operasional yayasan gua atau buat bantuin ODGJ, ya kan, apapun itu di situ, ya kan, lu mengambil haknya Agus di situ, oke? Jadi lu cari-cari alasan. Nah, si Agus ini percaya sama lu. Terus kenapa gue bilang dia 2 kali lipat? Karena dia mengalami ini dalam kondisi buta, ngerti nggak? Orang udah buta aja tuh udah stres. Tadinya dia bisa ngeliat, ya kan? Dalam waktu singkat, hitungan hari, tiba-tiba dia buta, dia sedih, dia stres. Ditambah lagi ditusuk sama lu dari belakang, ya. Udah lu, jelek-jelekin dia, lu giring opini lah, seolah-olah dia nyuri lah, pakai itu buat foya-foya lah, pakai itu buat yang gak bener lah, ono lah ini. Sehingga apa? Sehingga netizen itu jadi benci sama Agus. Ya. Kan itu yang dilakukan kan. Sekarang dengan beredarnya video Farhad sama Densu, ya, otomatis, ya kan, orang akan tergiring di situ opininya juga, ya, karena netizen itu mudah sekali digiring. Makanya gue udah bilang, nggak masalah lu jelek-jelekin gue ke netizen, ya kan, gue nggak butuh mereka, gue nggak butuh situ, gue bukan politisi, ngerti nggak, ya? Jadi, ya kan, ini karma yang lu sedang terima. Ya kan, lu terima aja. Oke. Jadi kalau siapa tuh lawyer lu tuh pada bilang, gua kasihan sama Agus, dionoin, diiniin, ya kan. Harusnya dia kasihan sama lu, ya kan. Dia harusnya kasihan sama lu sampai nangis-nangis gitu, sampai keluar air mata buaya. Ngapain, ya kan? Ya mau dapat simpati bos dari netizen. Oh kagak. Lu kagak tahu, ini baru awal. Gue kasih tau lu, ini baru awal. Kalau lu udah stres di sini, ya kan, lu gimana bertahan nanti? Ya kan, ini baru awal. Ya, Ibu Ketua Yayasan, ini baru awal. Nanti gue juga masih akan membongkar ke media tentang dugaan pemalsuan data otentik yang lu lakukan di situ. Ya, gue ada buktinya di situ. Bukti awal gue udah ada, gue lagi menunggu dari pemerintah untuk mendapatkan bukti selanjutnya sebelum bikin laporan polisi. Tapi gue akan rilis dulu ke media, ya. Gue akan rilis dulu biar masyarakat tahu siapa sih malaikat mereka yang suci ini, ya kan. Nah, ya kan. Lu sekarang pusing kan? Lu pikir apa? Lu pikir gue kayak lawyer-lawyer lain, soft gitu, dilaporin terus minta maaf. Terus gue kayak Agus gitu nyembah-nyembah, pret. Gue gak pernah nyembah orang manapun kecuali Tuhan, ya. Gue kasih tau lu di situ. Jadi lu jangan berharap semua tuh sama, jangan lu pikir semua lawyer tuh sama, ya kan. Lawyer lain bisa lu setir, gue kagak bisa, ya. Mana dong, lu panggil dong Hotman. Kan Hotman yang ojok-ojokin lu suruh laporin gua. Sekarang lu stres, baru diserang sama kroni-kroni gua aja lu udah stres. Ya kan? Gimana itu? Suruh Hotman dong bantu. Makanya jadi orang tuh gak boleh bodoh. Kalau orang bodoh dipergunakan sama orang lain. Jadi jangan jadi orang bodoh. Jangan ya, jangan. Jangan. Nanti lu laporin aja gua ke polisi lagi. Bilang gua ngatain lu bodoh. Gitu ya. Padahal gue bilang jangan jadi orang bodoh, ya.
Nah, nanti lu cari bahasa Indonesianya apa tuh, jangan jadi orang bodoh, ngatain atau kagak ya. Gitu loh. Ya toh kan lu selama ini udah playing lawyer. Lu merasa diri lu lebih hebat dari lawyer. Lu bilang unsur terpenuhi lah, pidananya inilah. Pret, udah kayak hakim lu. Ya kan? Terus bilang apa? Bilang gua inilah, gua mencemarkan nama baik gua melecehkan lah. Gak bisa lu bilang gua melecehkan. Tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan Alvin bersalah atas pelecehan. Harusnya lu ngomong dugaan, ya. Di situ gua ajarin lu dah, gitu loh. Gua ajarin lu hukum dikit, kata-kata hukum dikit, ya. Nanti kalau nggak lu in trouble, bos, di situ. Makanya lu kalau mau mulai, lu pikir dulu. Densu kan udah peringatin lu, ya kan? Densu udah bilang, Nov, sabar dulu Nov. Nov, sabar dulu Nov. Nov, sabar dulu Nov. Lu kan nggak, lu ketemu Hotman langsung lupa semua nasihat temen lu yang sedang berusaha menjagain lu. Gue kasih tau lu, ya. Densu tuh lagi mau jagain lu. Dan ketika lu serang gue, laporin gue ke polisi dan Densu melihat ini udah melebar kemana-mana, dia mundur. Normal dia mundur. Di situ gue juga kalau jadi Densu gue mundur kayak begituan. Orang udah gue kasih nasihat baik-baik kagak mau nurut, berasa lebih hebat, ya toh. Jadi udah, ya. Gue minta Novi, ya kan, sadar. Lu sadar, gak usah sedih lama-lama, ya. Masih banyak ini, masih banyak yang mau dibongkar tentang lu, banyak. Ngerti nggak? Dugaan pemasukan surat, dugaan pelakor, satu-satu. Gua kulitin lu satu-satu kayak apa namanya? Kayak buah, ya. Jangan bilang gua jahat. Pihak kita berseberangan, bos. Ya, gua nggak mungkin mengucapkan kata-kata nice tentang lu, gitu loh. Ngerti nggak? Karena gua kuasa hukumnya Agus untuk melawan lu. Ya, sudah menjadi tugas gua mencari kelemahan lu, ya kan, dan menjerumuskan lu secara pidana. Itu tugas gua, ya kan. Lu boleh bilang gua jahat, lu boleh bilang gua kejam. Once you fight, ya kan, kalau bagi gua no way out. Gua nggak akan back down. Lu mati atau gua mati, udah gitu aja. Sampai titik darah penghabisan juga gua kulitin lu, gua bilang, ya. Jangan macem-macem, ya. Lu mau lapor polisi, lapor. Lu lapor tuh, pencurian data lah, apalah, ya kan. Hebat amat gue bisa nyuri data lu, ya. Farhat sama Densu sama Pablo tuh laporin tuh, dibilang aja tuh Alvin lagi yang nyolong, ya. Padahal pembicaraannya gue nggak ada di situ, Iya, semua ada apa-apa. Ntar kucing lu mati juga lu bilang ini Alvin yang racunin, gitu kan. Lapor polisi, ya kan. Besok ODGJ lu mati, gue dilaporin lagi. Dia bilang, ya kan, ODGJ gue mati nih, pasti diracun sama Alvin, gitu kan. Gitu aja, udah terus aja, lu salahin gue, ya toh. Nah sekarang, lu menerima racun yang lu kasih ke orang lain. Ya, jadi kalau lu baperan, ya kan, lu baperan, ya udah, ke laut aja lu. Kalau baperan, ya kan, baru kayak begini aja udah baperan, ya kan. Dan lu pikir Hotman mau bantu lu? Hotman itu gue bikin pusing. Ada 2 laporan polisi tuh. Satu Rasman serang dia, ya. Satu lagi Togar serang dia, Situmorang, sama Andar Situmorang dengan dugaan pornografi. Gue ada itu Instagramnya Hotman dengan pornografinya di situ. Itu nggak akan lolos. Kalau ada gua turun nggak akan lolos. Ya, waktu dia laporin, waktu Andar ngelaporin, LQ nggak pernah terlibat. Sekarang LQ akan dorong ke Kapolri, ke Kadif Propam, ya, ke Kabareskrim. Gua mau itu dijalanin, ya. Jadi nanti Novi, ya, sama Hotman berdua nanti di penjara kalian di situ. Ngapain? Gini, ya. Nah, lu kan suka om-om. Hotman juga om-om tuh di situ, ya. Situ, oke. Ngerti nggak? Paham dong? Nov, paham gak Nov? Ini pesan dari si Gigi Jarang nih, ya kan?
lu ngomong gua gigi jarang lah, gigi kuning lah, ono lah, inilah. Emang itu bukan nyerang pribadi gua? Ada urusannya sama donasi Agus apa gigi gua? Ada urusannya? Kagak kan? Itu kan pribadi gua. Lu serang gua nggak baper kok. Terserah lu mau bikin apa. Tambahin lagi si gagal ginjal. Ya, lu tambahin di situ. Si cuci darah, lu tambahin. Susah-susah amat. Lu nyerang gua boleh. Gua nyerang lu nangis. Terus gua dikatain sama netizen. Katanya sama cewek berani. Lu mah bukan cewek. Lu kaliber lu udah bukan cewek. Lu kaliber preman bos. Di situ. Siapa juga lu tusuk sama lu. Ya kan? Lu kenal gua aja kagak. Lu berani laporin gua polisi duluan lu. Kampret. Lu pikir gua takut apa? Lu salah lah, lu salah orang. Intinya lu makan yang salah nih. Bukan nasi yang lu makan, lu gigit kerikil. Ya kan, mampus lu gigi lu pada copot-copot semua. Lu pikir gampang lu mau gigit gua? Bangunin macan tidur lu, Enak aja lu. Udah, bangun lagi, bangun. Bangun, wake up. Ya, wake up. Hari ini gua mau conference call. Mau press conference. Gua mau bongkar tentang dugaan pemalsuan surat yang lu lakukan. Oke? Gua akan kasih buktinya ke media situ. Sebelum gue dapetin bukti akhir lagi nanti baru bikin laporan polisi. Ya mungkin minggu depan udah bisa situ ya. Jadi lu siap-siap aja di situ. Dan gue kasih tahu lu ya, laporan yang akan gue masukin ini tentang pemalsuan surat itu bukan delik aduan, itu pidana umum. Lu nggak tahu kan? Lu tanya sama lawyer lu, apa itu maksudnya si gigi jaring tuh, ya kan? Lu tanya sama dia, apa maksudnya gigi jaring? Bedanya delik aduan sama pidana umum situ ya, delik umum. 263, 266, ya kan? Gua akan laporin lo. Dan kalau itu udah masuk, ancaman hukuman pidana 7 tahun bos. Ya, 266 tuh 7 tahun, 263 tuh 6 tahun di situ. Tapi gue mau laporin lu nya 266 nanti ayat 2 ya. Dan bukan cuma di situ aja bos. Bukan cuma di situ aja. Sekali dilaporin, gue mau cabut pun pidana tetap lanjut. Gue udah cabut pun nanti misalnya damai, itu akan tetap lanjut itu LP. Ya, karena ini delik umum. Itu adalah kejahatan yang lo lakukan terhadap negara. Ya, yang dirugikan adalah negara. Bukan Alvin Lim. Ya. Pemalsuan yang lo lakukan itu ada di dalam akta otentik, bos. Ya, ada dalam akta otentik. Gue udah punya saksinya 2 dan gue udah punya bukti suratnya. Jadi dari 5 alat bukti yang tertera di pasal 184 KUHP, ya, 184 KUHP, itu gue udah ada 2. Jadi gue kasih 2 bukti itu, gelar perkara, naik TSK lu langsung di situ lu, ya. Dan buktinya itu valid. Bukti surat. 1. Yang kedua, bukti keterangan saksi. Ya, 2 orang saksi itu. Jadi dengan 2 alat bukti itu, orang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana tertera di pasal 183 KUHP. Ya. Belajar hukum nanti lu. Gua ajarin hukum, gua ajarin. Ya. Biar lu cerdas hukum. Ya, gua kasih tahu lu, Hotman aja lu tanyain pasal 184, 183 isinya apa, KUHP, pasal 266 isinya apa, dia nggak akan tahu. Ya, dia nggak akan tahu. Kalau lu tanya Hotman, itu dada tuh cewek ukuran berapa BH-nya? Tahu dia cepet. Oh, sekian. Ya beda lah pengacara porno sama pengacara intelek ya. Oke lah, gue nggak mau banyakkan ngomong ya. Ini video lu di depan video ini udah gua masukin ya. Orang juga bisa ngelihat muka lu kuyu walaupun lu pakai filter, kelihatan. Cara lu ngomong juga udah lemes di situ, ya kan? Ya toh, nikmatilah. Nikmatilah. Biar lu tahu orang-orang yang sekitar lu tuh kayak gimana, ngomong apa di belakang lu dah di situ, ya kan? Gua nggak mau jelek-jelekin mereka lah di situ ya. Ya, Anda nilai sendiri.
Ya kan, di belakang lu ngomong apa? Mau bilang cari info kayak cari kutu, kayak cari kodok kayak, ya kan? Apakah perlu cari info dengan ngomong-ngomong kayak begitu tentang temennya? Itu pertanyaan gua gitu aja. Logika lah bos, ya kan? Lu denial, lu masih butuh sama si siapa namanya tuh, Densu. Makanya lu baik-baik sama dia, ya kan? Seolah-olah iya, udah ngomong. Tapi gue yakin Densu nggak mungkin ngomong apa bahwa di dalam dia bicara sama Farhat dia ada jelek-jelekin lu. Nggak mungkin ngomong itu. Dia cuma ngasih tahu kenapa ketemu Farhat, bener. Tapi it's the truth, but not the full truth, ya. Bukan kebenaran yang full, yang penuh. Situ dikasih sedikit kebenaran dari apa yang terjadi. Oke Nopi, ya Nopi, aduh kasihan deh lo. Aduh, lo oplas nih yang bisa bikin jiwa lo semangat lagi. Gak seru nih lawan gua nih. Ya dong, gua excited, ngerti nggak? Lagi sakit juga orang mati juga bangkit sama lo, ya kan? Aduh, lu sana lah oplas lah. Kalau lu muka lu oplas, hidung lu oplas, ya kan? Kuping juga lu jahit lah, ono ini kan? Lu lihat aja tuh foto lu sebelum dan sesudah oplas tuh ada, ya ada. Gua kasih ke media tuh di situ. Sekarang ya kan otak lu yang perlu dioplas, biar lu semangat, biar lu sehat, biar lu panjang umur, supaya lu bisa menikmati ya kan dinginnya penjara. Dan lu gak usah ngomong-ngomong gak ada damai sama Alvin Lim. Gak pernah terucap dari mulut gue minta damai sama lu. Ngerti gak? Jangan so GR deh, gue bilang sama lu. Ya kan, jangan so GR gitu loh. Gak ada damai. LP lu LP kentut kok, LP sampah kok. LP tai kayak begituan. Ngapain gue mesti takut? Ya toh, ngapain gue mesti takut? Kalau LP lu berbobot, memenuhi unsur, punya 2 alat bukti, gue takut. Ya kan? Unsur aja gak terpenuhi, SKB 3 menteri dilanggar, gak akan jalan itu. Oke? Ya Nop. Yang sehat Nop, makan yang banyak. Ya jangan lu diet, nanti lu diet. Mau jadi kayak artis, ternyata lu sakit kan kasihan ya. Masih banyak yang sayang sama lu. Ya itu basar-basar yang lu bayar. Itu basar-basar lu yang lu bayar. Gua udah kagak pernah lihat tuh sekarang suaranya udah pada diem tuh. Mana tuh asam lambung Melanda? Mana tuh? Pada anteng-anteng semua ya. Aneh. Mana tuh halu drama lah apa segala macam, biasanya selalu podcast di TikTok. Kenapa dia sekarang ngedown? Lu gak usah heran. Setiap orang yang ngelawan gua akan kena karmanya. Antara dilapor balik sama gua, dilapor sama orang lain ya, atau kena kecelakaan. Itu selalu ya. Allianz saja juga gitu. Allianz ya kan jadi tersangka, gue laporin polisi. Akhirnya dia kabur ke Hong Kong. Lagi naik sepeda, jatuh dia dari sepeda. Palanya kelindes truk, mampus. Ya. Gue gak tahu kenapa lawan gue tuh selalu dihajar, karmanya jelek gitu loh. Ose Kaligis ya kan bantuin mantan bini gua, bilang gua harus di penjara lah, ono lah, inilah, ya kan, karena ngambil anak gua. Akhirnya apa terjadi dengan sekaligus? Masuk penjara. Karena apa? Korupsi, ya kan. Sekarang jadi lawyer kagak laku. Lawyer bekas korupsi. Berarti kan terlihat bahwa bukan ilmu yang dia punya, ya kan. Tapi suap di situ, ya. Dan masih banyak lain lah list-listnya lah, ya. Jadi gue cuma kasih tahu lu doang, ya. Jangan angkuh. Kalau gue nggak angkuh, kenapa gue bilang gue nggak angkuh? Ya, gue udah mau mati kok. Gue udah bilang gue mati aja siap kok. Apalagi cuma
katain sama netizen seluruh Indonesia. Ya who give the shit sama mereka situ. Gua kagak peduli sama netizen. Ya kan? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Netizen boleh menggonggong. Gua tetap jalan tegakin hukum. Gua dapat surat kuasa kok. Gua dalam tugas gua sebagai lawyer kok. Lu tersinggung atas kata gua, lapor lagi. Tiap video gua kasih lu kesempatan buat lapor. Laporin tiap video. Situ. Lu gak usah takut, gua gak kabur, gua udah bilang. Nih gue sekarang di Indo, mana dong laporan polisi? Lu panggil polisi. Rumah gue tahu, lu kantor gue tahu. Lu datang ke LQ, bawa polisi, tangkap gue langsung. Suruh balik ke Indonesia, jalani proses hukum. Proses hukum apaan? Laporan lu aja belum diproses. Masih pelapor doang diperiksa. Belum saksi-saksi apa segala macam. Itu paling cepat juga 2-3 bulan lagi gue dipanggil. Ngerti nggak? Jadi nggak usah lu sebar-sebarin hoak, gua kabur lah, takut proses hukum lah di situ ya. Sekarang gua udah balik nih ke Indo nih. Mana dong? Kalau ada panggilan kasih ke gua hadapin di situ. Mana panggilannya? Terus gua nggak boleh nanti balik lagi ke Cina untuk cangkok di situ. Nungguin gitu laporan polisi lu. Emangnya lu siapa? Lu malaikat apa? Lu ratu apa? Bagi gua, lu gak lebih dari seorang, ya itulah. Siapa namanya? Si Farhad udah ngomong kan? Lu muka apa? Kata Farhad, muka apa? Muka apa tuh? Ya kenapa? Orang kalau ngerampok dari orang kaya masih mending. Lu nyolong duitnya siapa? Duitnya orang buta, bos. Gila. Aduh, gila. Udahlah, gua gak mau banyak ngomong. Nop ya, udah 24 menit nih. Kalau lu kangen sama gua, ya kan? Nomor telepon gua ada kok di mana namanya tuh, di YouTube gua channel. Ya kan, telepon aja situ. Ya kan, kalau lu down, nantinya lu gak ada duit, lu stres, atau lu mau belajar hukum, lu telepon gua ajarin ya hukum pidana. Gua jamin sama lu, Hotman gak akan tahu. Hotman gak usah jauh-jauh deh adu pasalnya sama gua deh. Pasal-pasal KUHP, pasal-pasal KUHAP, hafal gak dia? Dia kan 40 tahun, harusnya hafal dong, ngelotok dong. Ya kan? Hukum pidana dia gak ngerti. Manggil ahli aja dia gak ngerti. Di persidangan manggil ahli Anda. Aduh. Malu Hotman, kuliah dulu hukum lagi yang bener lu, pidana. Ngaku nomor 1 di Indonesia, masih banyak lawyer-lawyer yang lebih jago dari lu ya. Kawan-kawan gua, rekan-rekan gua lawyer masih banyak. Ngerti nggak yang jago-jago di situ? Lu sama Lukas mah gak ada tandingannya, bos. Lukas pinter, Lukas cerdik. Lu kayak kodok. Ketemu Lukas yang kayak ular, diam-diam gigit punya racun. Lu digigit ditelan mati lu di situ. Ya, jadi lu bukan kalibernya Hotman, tuh bukan kalibernya Lukas, ya kan? Oh iya Nop, lu kalau mau kalahin gua atau minimal seimbang sama gua, lu pergi ke Said Sudirman lantai 55. Lu minta Lukas jadi kuasa hukum lu tuh, ya. Itu salah satu the best lawyer, salah satu ya, the best lawyer. Kalau untuk pidana dia salah satu the best di situ. Kalau PKPU ada yang lebih hebat dari Hotman, ya. Namanya James Purba, gue kasih tau lu, ya. Itu PKPU-nya Susite juga dia yang urus itu, ya. Kalau Hotman tuh cuma pinter serangan fajar. Bling 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 kibling 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 kibling. Hakim bebaskan kibling. Ya, itu. Ya kan? Jadi, Nop, lawyer tuh juga ada spesialisasinya, ya. Lu dengerin lawyer PKPU suruh lawan lawyer pidana di dalam kasus pidana, ya goblok. Goblok lah. Ibarat jantung lu sakit, perlu dibedah. Lu bukan ke dokter ahli bedah, tapi lu ke dokter kelamin, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Jadilah lu berubah jadi Lucinta Luma.
Itulah sekarang lo, ya kan? Dijadiin alatnya Hotman, laporin Alvin Lim ke polisi. Terus lo pikir gue mau dilaporin, gue takut. Saat itu gue nggak laporin lu cepet-cepet. Saat itu gue lagi ngajar, gue lagi adain cerdas keuangan 3 hari seminar di Tangerang waktu itu ya. Jadi untuk hal kayak lu gue singkirin dulu dalam 3 hari, gue diem. Bukan gue takut, tapi lu interpretasinya kan seolah-olah gue takut. Situ ya, up to you lah. Ya, gue kasih saran tuh. Ya kan, kalau lawyer lu nggak mungkin kasih saran kayak begitu. Karena kenapa? Ya kan, lawyer lu tuh merasa dirinya hebat, apalagi yang setara institute. Setara institute, ya kan? Apa itu institute? Ah, tai lah situ. Kagak punya ilmu, kagak punya pengetahuan pidana. Ya toh, institute. Ini pidana, oh no bisa ini sudah ada ahli pidananya, memenuhi unsur. Ya kan, nenek moyang lu memenuhi unsur. Kalau kualitas lawyer setara institute kayak begitu, ya kan? Ya kan, makanya nggak ada kualitasnya. Gue kasih tau lu. Yang menentukan gue ini melakukan pelecehan atau tidak bukan lawyer, tapi hakim. Ya. Jadi lawyer lu aja goblok. Kenapa gue bilang lawyer lu goblok? Ya kan? Orang yang belum terbukti bersalah, dia langsung nuduh gue. Harusnya dia bilang dugaan. Situ ya. Lu suruh lawyer lu belajar dulu dah. Itu setara institute. Nama sok keren institute. Ya kan? Aduh. Padahal sama warung juga bagusan warung daripada institute di situ. Lu panggil lawyer institute tuh, jangan cuma 1-2 orang, 100 kalian di situ, ya kan? Kagak ngerti hukum pidana ngebacot di situ. Kemarin gua denger tuh Densu lagi nanya, dikuliahin kan, dibilang, oh ini begini. Densu kagak kena, ini kagak gini. Udah kayak paling jago aja situ. Padahal yang dia ngomong bullshit semua. Ya kan? Salah semua itu dalam hukum pidana. Aduh. Apaan kayak begituan? Ya kan? Pencemaran, ujaran kebencian terhadap pramugari. Ini unsurnya sudah terpenuhi, ada muatan kebencian. Muatan kebencian kok lu yang ngukur di situ. Aduh. Makanya nggak heran adanya LQ berkembang pesat jadi 9 cabang, ya kan? Karena kualitas lawyer Indonesia ya banyak yang kurang berkualitas. Gue nggak bilang semua, banyak, dan banyak sama lawyer institute lu dibilang 50% lebih. Itu kan orang goblok lagi itu. Kalau 50% lebih itu kita sebutnya bahasanya mayoritas. Nah itu baru di atas 50% mayoritas. Kalau banyak di mana-mana lu lihat di dictionary di situ ya, itu lebih dari 1 itu banyak. Udah banyak, 2, 3, 4, 5 tuh banyak. Nggak mesti 100, nggak mesti 1000, nggak mesti 8000. Aduh, banyak tuh lebih dari 1. Itu udah pemikirannya di situ udah banyak, kata banyak itu. Ngerti nggak? Jadi gue cuma ketawa ngelihat lawyer lu yang nggak kompeten itu pada ngomong, tuh gue ketawa. Beneran. Terutama yang si institute itu, setara institute itu. Ngerti nggak? Dan lu boleh nggak percaya kata-kata gua gitu? Lu ketemuin lah ahli hukum lah yang pinter lah, profesor tuh, ya kan? Banyak profesor. Satu tuh doktor siapa namanya tuh, jago juga tuh. Siapa sih yang sering bicara sama gua tuh? Kalau ahli pidana yang jago Khairul Huda. Lu tanya Khairul Huda lah di situ ya. Lu tanya Khairul Huda.
Nah, dia bisa tahu tuh ngomong kayak begitu banyak artinya apa, ini apa, pidananya terpenuhi nggak gitu loh. Kalau lu sewa yang sebatas setara institute mah, gratisan juga gua ogah. Gratisan juga ogah, nggak ada kualitas bos. Aduh, kayak lu minta makan, lu beli makanan di warung dikasih makanan basi di situ. Akhirnya yang makan bisa sakit perut. Ya kan, sama lu pakai setara institute juga begitu. Ya kan, dia kagak ngerti hukum pidana. Ya toh, akhirnya lu pakai dia, nanti lu yang sakit. Lu yang jadi pesakitan di situ. Ya. Ini opini hukum gua. Silakan kalau setara institute nggak setuju. Setara institute itu merasa tersinggung, merasa dicemarkan, silakan lapor polisi juga. Ya. Lu panggil semua ikatan lawyer, laporin gua ke polisi, semua lawyer di Indonesia. Ya. Padahal gua ngomong ini setara institute di situ, ya kan? Lu kan paling pinter, puter balik. Lu yang puter balik kok gue yang dikatain puter balik fakta. Udahlah. Capek nih mulut gua nih, udah sampai putih nih. Gua belum sehat-sehat banget situ. Ya, masih sakit gua. Nah, biar lu seneng lah, ya kan. Semalam gue masih menggigil, gue masih muntah-muntah, ya. Biar lu seneng tuh, sumpahin aja biar cepat mati, gitu kan. Gue juga pengen cepet-cepet mati kok. Lu pikir mati itu sesuatu yang harus kita takutin? Kagak. Di dalam agama gue, agama Kristen, mati itu sebuah keuntungan. Kita bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa di situ. Kalau hidup kita penuh banyak bantu orang, ya kan, melawan monster-monster dan melawan orang-orang jahat seperti lu yang ngambil uangnya orang buta di situ, itu berbuat kebaikan, ya. Jadi gue nggak peduli netizen mau ngomong apa. Bukan netizen yang menentukan gue masuk surga atau enggak, bukan netizen. Ya Tuhan yang nentuin. Tuhan tahu hati gue. Ya lu boleh jelek-jelekin gue di situ. Gigi jaring tuh, gigi jaring, seneng kan? Tuh, bibir gue pada pecah-pecah tuh. Karena gue nggak boleh minum banyak. Ya, tapi gue kemarin makan sekali aja, makan malam, muntah gue. Yang gue makanin muntah semua. Nggak bisa tidur gue dari malam sampai pagi, nggak bisa tidur. Nggak tidur gue situ ya. Jadi ya biar lu seneng lah, biar lu happy kan situ. Tapi ini karena penyakit. Jangan lu plesetin Alvin sakit, Alvin stres gara-gara laporan Novi. Gue seneng tau nggak? Gue seneng. Gue walaupun lu nggak ngerti hukum, gue anggap lu nih sebagai study case buat masyarakat. Biar masyarakat bisa melihat, ya kan? Orang yang cerdas hukum dan cerdas strategi itu kayak gimana, ya kan? Lu mainin strategi, pertama gue masuk, gue diserang netizen, ya kan? Waduh, buzzer, 98% hujat gue, situ 98%. Gue tutup kolom komentar. Sampah mau nyampah di tempat gue tutup situ, ya kan? Lu giring opini, gue juga bisa giring opini, toh. Nah, lu mau coba pecah belah tim gue juga bisa pecah belah tim lu. Di situ. Jadi lu ketemu gua mah suwe lu. Aduh, ketemu gua sebagai lawan suwe. Gua bilangin, ya kan, Densu udah nasehatin, Pablo juga udah nasehatin, ya kan? Sebelum lu laporin gua ke polisi kan lu ngomong sama Pablo kan. Pablo udah bilang sama lu, Nov, temuin Alvin. Orangnya enak, orangnya asik, ya kan? Gua jamin pasti bagus. Tapi kan lu lebih percaya si Hotdog. Sehari kemudian lu laporin gua ke polisi. Padahal gua laporin lu aja belum. Gua laporin lu aja belum. Gua masih menunggu itikat baik lu. Gua masih menunggu upaya Pablo untuk mediasi pendamaian. Gua masih nunggu upaya Bang Densu untuk mendamaikan di situ kan. Gua masih lihat ketika lu lapor polisi, hilang semua itu udah nggak ada mediasi. Kenapa, Novi? Karena laporan pidana itu adalah ultimum remedium. Itu dilakukan setelah
mediasi tidak terpenuhi atau orangnya nggak mau mediasi. Jadi di situ gue nggak perlu nanya lu lagi. Habis laporin gue serang habis, ya kan? Aduh, di situ. Ya serangan gue disahkan kok secara hukum, ya kan? Lu bilang apa namanya data pribadi lah, nenek lu data pribadi. Semua aja data pribadi. Mana ada data pribadian. Data pribadi itu lu cek tuh di undang-undangnya. Data kesehatan, data keuangan. Ya Nov, gue udah tahu medan perang gue. Jadi apa yang gue katakan itu, gue ada pamungkasnya untuk lepas dari unsur. Karena gue tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Lu kagak tahu, lu masih ngeraba-ngeraba di situ ya. Nah, oh iya, gue juga mau somasi balik nih. Pramugari ya, pramugari yang berprofesi juga sebagai pengacara yang mau laporin gue, ya kan. Jangan bilang gue takut. Gue somasi lu balik. Lu somasi gue somasi lu balik. Ya. Nih pakai kata-kata gue kasih lu somasi terbuka. Ya, lu minta maaf sama gue. Dan lu masukin ke media nasional 5 juga. Ya. Kalau enggak, lu silakan laporin gue ketika laporan lu di SP3 oleh polisi. Gue akan habisin lu dengan laporan palsu. Ya. Jangan lu pikir gue gak tega ya. Situ. Jadi jangan pikir gue nggak tega sama cewek di situ ya. Lu cewek-cewek berbisa, lu bukan cewek. Lu kalau cewek berbisa, lu bukan cewek, lu ular betina. Kalau berbisa ya. Jadi wanita nggak usahlah berbisa. Gue tahu dan lu tahu kata-kata gue ini bukan untuk menghina pramugari. Kata-kata gue itu untuk memprobing, menanyakan seperti kayak Densula ngomong, mempertanyakan untuk mengorek-ngorek, ya kan, supaya tahu income-nya dari mana, operasionalnya dari mana, uang Novi itu dari mana. Karena apa? Karena yayasannya nggak pernah diaudit di situ. Jadi lu plesetin ke pramugari apa segala macam itu niat lu udah buruk. Makanya gue somasi lu balik. Lu minta maaf sama gue, ya, minta maaf sama gue di situ. Masukin juga ke media nasional, ya. Kalau enggak, silakan lu bikin laporan. Laporan lu, gue yakin 1000% di SP3. Kalau diterima sekalipun, belum tentu diterima sama polisi, ya. Nah, kalau itu terjadi, gue yang laporin balik, bos, ya. Jadi jangan lu pikir setiap tindakan dan konsekuensi lu merasa diri lu pramugari dan lu lawyer. Terus lu bisa seenaknya lawan lawyer lain, ya. Lu jual, gue beli. Gue udah jelas kok statement gue. Lawyer manapun gue gak takut. Tuh lawyer nomor 1 di Indonesia, Hotman Paris juga gue kagak takut. Nah, lu lihat aja kan. Gak berkutik sama gue. Gue ajakin debat. Budi Said aja gak berani. Lawyer nomor 1 apa? Ya kan? Nenek moyang lu nomor 1 tuh kalau pinjam kata-kata Ahok kan gitu. Ahok kalau ngomong kan gitu ya. Nenek moyang lu kata dia, kata Ahok. Ya itu juga nomor 1 nenek moyang lu. Ya kan, itu kan anggapan lu nomor 1. Gua anggap nomor 1 kalau lu bisa kalahin gua. Gua tantang lu gak berani nantang adu harta. Itu mah bukan lawyer nantang adu harta, bos. Ya kan, lu tantang tuh Setara Institute tuh, adu harta tuh. Ya kan, sama-sama lawyer kan, sama-sama nggak ngerti hukum pidana lo, ya kan. Nah, lu boleh tuh sono adu harta sama dia, gue mau tahu tuh si Institute tuh, ya kan, punya duit nggak, ya kan, lawyer kaya atau lawyer kere di situ, ya kan. Kalau lawyer kere kan udah jelas. Kenapa gue bilang udah jelas? Kalau lawyer kere berarti lu nggak dapet klien, lu nggak bisa dapetin klien yang berbayar, berarti lu nggak ada kualitas, ya. Aduh. Pertanyaan gua, Setara Institute, Novi bayar nggak jadi klien lu atau pro bono? Gua nanya nih, ya kan? Kan dia kaya, katanya banyak duit. Harusnya bayar dong, minimal 500 juta itu. Ya kan? 500 juta minimal satu kasus. Itu berapa LP? Udah 3 LP kan dari Novi. Udah 1,5 M bos di situ. Wah, cepet kaya ya.
Setara Institute. Oke. Sip, thank you. Salam cerdas hukum deh.